Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, inakama kakak arik melasnare bangkai yang tentu saja ko hormati. Selamat malam untuk Tite Bangkai. Pertama tentu saja ko sampaikan terima kasih atas kehadiran inakama kakak arik Bangkai dalam agenda rapat reses anggota DPRD yang kau pilih Desa Watololong sebagai salah satu titik untuk melaksanakan reses dari 5 titik yang harus kau lalui dalam masa sidang ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran Tite Bangkai di tempat dan kesempatan ini. Yang kedua, sebelum gue lupa, gue sampaikan permohonan maaf ara-ara. Tite melaksanakan pemilu legislatif sudah cukup lama. Setelah pemilu legislatif, saya salah satu dari begitu banyak caleg mendapat kepercayaan inakama kakak arik melansnare Bangkai Silowo Tanah Lodo, yang tentu saja melalui dukungan doa, dukungan pilihan, sehingga Pirmani Tite bisa harum. Permohonan maaf yang gue sampaikan adalah waktu berlalu begitu panjang, tapi Tite baru bisa sempat harum untuk gue bisa manfaatkan kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas dukungan doa inakama kakak arik Silowo Tanah Lodo dalam pemilu legislatif yang hama-hama Tite sudah lewati. Sekali lagi terima kasih atas dukungan. Yang berikut hubungan dengan itu inakama Tite tabe pilih-milih di momentum di kesempatan pemilu Wahakakai. Jadi tiaga tampil teromu mandiane go pilih heku ala nete ake tampil teromu. Tabe pilih-milih memang tandori onet, tandori mata, dan ne hak Tite sebagai warga masyarakat yang punya hak pilih. Tapi kita semua mesti menyadari itu sebagai kesempatan untuk Tite memberikan kepercayaan kepada heku yang Tite mau, dan memberi kepercayaan itu waktu nae lewat akai. Waktu naik lewat akai, jadi tidak ketampeten mai waktunya nala go pilih roala, waktunya nala go pilih nani ini tidak ketemu. Dia terdapat wana main pilih di tapi gedong, karena itu tenimotoi, dan karena itu kesempatan sudah lewat. Siapapun dia terpilih, dia itu anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Siapapun dia terpilih, dia itu anggota DPRD dari Dapil 4. Dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Bitihama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara. Sekali lagi gue berharap inakama kakak arik melasnare Bangkai me ake hulan gue beto nih harap gue pilih roal kabekai metiai meu ake hulan gue beto nih karena Bangkai keterbeto ya gue pilih roal nih ake tampil namanamu. Tite terdepetem bahwa Tite si Tanah Lolo ini boleh bergerak dengan sekuat tenaga, tapi Tite tidak boleh lupa bahwa gerakan kita dituntun dan direstui oleh kuat pemuhal tanah naik lali maket mai gere si Tanah Lolo.
Karena itu bagi Go bukan satu kebanggaan yang luar biasa bahwa Go bisa kandewan, tidak sama sekali. Go kandewan ini memang Go dimok onet untuk lebak keraham benaata ketime uline umene selama tulema kalau rera bulan tanah eka merestui itu Go dalam keadaan sehat walafiat melalui doa melasnari inagama Bahangkai selama Go melaksanakan tugas. Kira-kira itu pengantar dari Goe untuk Tite memulai acara Tite. Acara Tite ini rapat reses. Apakah inagama kakak arik Mio Bahangkai pernah mengalami kesempatan Heloninggo Goyal? Tetapi makan reses ini adalah kewajiban anggota DPRD dan hak warga masyarakat. Anggota DPRD itu dia wajib melaksanakan reses dan untuk itu masyarakat berhak untuk hadir, dengar dan menyampaikan aku saja untuk anggota DPRD yang melaksanakan kewajiban itu. Karena itu kadang-kadang orang mulai omong reses ini nalamani ya, selama ini betul atau reses salah. Ada juga kenyataan di mana oknum anggota DPRD cukup nedepupu kelompok HE burin HE tobok okutasi akhirnya lalu sudah sebab kepala desa tanda tangan SPPD sebab raranet untuk tanda tangan kwitansi yang berhubungan dengan biaya pengeluaran yang sudah disiapkan oleh daerah, oleh pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan reses. Tapi reses Tony nak mengerti nak ini jelong kemarin aku nih. Ini adalah kewajiban pelaksanaan kewajiban anggota DPRD untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Kewajiban nae helo aku. Kewajiban nae adalah na lodo ke dapil nae, lodo ke masyarakat di mana dia dipilih untuk na tutu olha. Tutu olha ne helo aku. Na tutu olha tentang aku yang sudah dia perjuangkan, aku yang sudah dia omong, aku yang sudah dia bicarakan dalam kerja persidangan di DPRD. Jadi kalau selama bulan telo gotopo helu ugu belak ke deperen berarti memang gelodo gue mau tutup hari ini aku. Tetapi karena kewajiban kita menjadi anggota DPRD itu menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, maka selama bulan telo di masa sidang itu kami lodo untuk tutup hari ini. Itu kewajiban kami. Lalu hubungan dengan hak konstituen adalah nah haknya untuk dengar. Demo kami pilih kok kan haknya untuk harus mau veto ditutup hari ini mal. Mau veto tutup hari ini tentang aku yang mau maaf sebagai wakil, sebagai orang yang sudah kami pilih. Tapi kami pilih kok kita pada mau pilih dah. Nyatule mamu dah nabi mau veto sudah kami pilih kamu. Karena itu gue mengartikan reses tadi adalah ruang di mana hadirnya anggota DPRD untuk menunaikan kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang aku yang dia sudah lakukan, dia sudah perjuangkan, dia sudah bicarakan. Dan ruang yang sama Inak Amat Karek Arik beliau sebagai warga masyarakat mendapatkan hak untuk mendengarkan informasi itu sekaligus menyampaikan aspirasi BOK helong pengantar yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Jadi reses ini sebenarnya kegiatan resmi ke pemerintah. Gue ke depan mana negara ini nak mari mai
selama bulan 4 me sidang dalam satu masa persidangan. Bulan telorain ini me puluh telok ede tobo sidang mora pemerintah. Kesempatan di ujung masa sidang itu melodo untuk sidang mau masyarakat. Makanya Firmani tite harum untuk dapat pemereses nakune jadi tite Firmani tite sidang. Sidang bedanya adalah kalau anggota dewan sidang di dalam balik lekat, dalam reses anggota dewan lodo sidang bersama masyarakat di wilayah dapil sesuai dengan titik yang dia pilih. Lalu reses tahun ini agenda ini telu. Yang pertama, gue mesti tutup mari anggota DPRD nak mesti tutup mari tentang aku yang ano pemerintah. Koboro pemerintah kapunane mari aku yang tentu saja kaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dia lakukan untuk pembangunan di daerah. Jadi agenda pertama nih gue tutup nih selama bulan telu nih aku yang beli. Lalu agenda kedua gue denger inak amak nio mau mari aku aspirasi rapatnya memari oneke aku yang memoi, aku yang melile, aku yang merasakan tentang tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa untuk diteham-hama penekat kira-kira jalan keluarnya bagaimana, yang tentu saja memari ini akan gue catat untuk kemudian gue ketes sebagai pokok-pokok pikiran yang akan gue sampaikan kepada pemerintah. Pokok-pokok pikiran aku ini rada sepakeran pokir. Pokir tahun ini ternyata selama periode-periode yang lalu orang kemudian berpikir bahwa pokir itu artinya uang. Makanya kita bisa melihat ada program-program yang turun ke desa-desa itu ini dana pokir dari anggota DPRD ini. Secara politik anggota DPRD cenderung manfaatkan uang pokir tadi seolah-olah dia yang kasih bantuan untuk kemudian dia menciptakan ruang orang merasa berutang budi pada dia supaya kemudian kalau dia mau maju lagi dia dipilih lagi. Ini budaya pendidikan politik yang salah yang membuat masyarakat terpikir seolah-olah nalanaduhi pituni kami puluh telok kapal ini pokir tauni tidak tahu apakah di tahun depan 2 tahun lagi 3 tahun lagi ada atau tidak. Kalau saja noonat dia kepikir menenggodohi itu uangnya inak amakak adik Nio yang direncanakan di APBD Kabupaten Flores Timur untuk dikelola untuk pembangunan kita di mana program kegiatan itu mau dilaksanakan. Jadi pokir yang kita kepae ini, nah tangannya selalu ragira orang anda di bawah. Tapi nah isinya Apple ini adalah uangnya masyarakat. Kami DPR ini dohi nemtak medemeti bawakem pai di meti bawakem beli mai di meti bawakem tapi DPR itu rapai neti dohi niala. Uang itu uang urusan pemerintah mengelola uang masyarakat lewat tanah untuk penyelenggaraan pembangunan. Tapi yang kau amati memang proses begitu lama, bisa berpuluh-puluh tahun. Masyarakat kemudian dibentuk cara pikirnya
diajarkan cara pandangnya seolah-olah bantuan-bantuan dari pemerintah yang turun ke masyarakat nenalah DPR to une bantu. Tidak. Firmani gomari ne mulai bau kayak ke temanmu. DPR ni dohinan tak. Uang itu ada di Kebalamho itu kunci dijaga oleh bupati. Bupati perintahkan untuk uang itu mengurus pembangunan masyarakat Flores Timur. Makanya hoko bau kalau no pokir, nanti di Robin pokok pokirnya enti salah. Pokir itu pokok pikiran yang gue temukan dalam forum ini. Jadi suku inak amat memari aku tentang kebutuhan menjawab kebutuhan pembangunan di Lewo. Pokok pikiran itu adalah pokok pikiran inak amat Mio yang gue tulis untuk ketika mari Anton Doni sebagai bupati. Bahwa beli Lewo ini dalam ini rabutukan akman ini. Itu pokok pikiran yang tumbuh lahir malam ini di tempat dan kesempatan ini. Bukan reses itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara tertutup, lalu kemudian berjuang ada pokir, lalu duduk ngarang indah. Hobi kembali hola. Pokir itu harus tumbuh dari masyarakat sendiri yang kita dengar pada saat kita reses. Karena itu kalau Firmani sibuk agenda kedua gue dengan inak amat Mio tapi Mio mana kelihatan kalau mati dia berarti di sini pokir tak pokok pikiran take gue tidak menemukan aku untuk gue bisa kerja balik beli naik ada kesempatan persidangan gue bisa buka pakai untuk dipikirkan bersama antara DPRD dan pemerintah itu. Jadi kembali soal reses, agenda pertama gue mulai untuk kantut une tentang perkembangan yang terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten kita bersama DPRD dalam hubungan dengan tata kelola pemerintah. Bulan kalau mungkin sampai Firmani kondisi kita di pemerintah daerah setelah kita melakukan pilkada, kita sudah memilih bupati dan wakil bupati. Kalau aku awal gomari pemilu legislatif bahagakai sama juga dengan pilkada. Kita tapi pilih-pilih soal pilihanku jadi bupati nih bahagakai. Siapapun dia terpilih dia itu bupati Flores Timur. Karena itu kita akan Petromu tentang rara kita masing-masing. Kami ini malah adi bumai, kami ini malah story mai, kami ini malah takumumai dari patalon yang ada. Agendanya bahagia. Agendanya Petromu yang sekarang TPT dan koda doa supaya bupati dan wakil bupati yang sudah dilantik dan sudah mulai melaksanakan tugas tetap sehat walafiat, ona kamal angklemun untuk berpikir secara adil. Lewat tanah lama holot ini mau diatur secara baik helong aku. Aku tampil temu benet pilih dia atau pilih aku tampil temu. Nah, bupati dan wakil bupati yang sekarang melaksanakan tugas, mereka punya semangat yang disebut dengan 100 hari. Jadi begitu kampanye juga ramari sampai pada begitu sudah dilantik pun ada pidato perdana bupati menyampaikan ada sejumlah program kegiatan dalam 100 hari pertama. Tapi kenyataannya juga kalau mau tahan toy bahwa orang teratur hello mau ditepok kan ini betul aku ala. Nah ini memang dalam situasi sosial politik kita hama-hama mesti menyadari dengan baik bahwa peristiwa 100 hari itu hanyalah semangat. Tapi tandori raran pemerintah 100 hari nanti kalau ukuran penilaian kinerja seorang pemimpin
baik dia bupati, baik dia gubernur maupun dia presiden. 100 hari nakune nedemen semangat tuh helom tahun lagi ada memang gue nih melantik kayak jadi 100 hari pertama nih gue mau KA mani. Urus pemerintah ini tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tidak semudah mau kirim otot-otot kayak kemudahan empat lalu mudah untuk dilaksanakan. Tidak. Pemerintah itu kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia harus berurusan dengan mekanisme kerja sampai yang paling penting adalah doi toni noon kai ilet tahu. Doi toni kalau nanoon kai juga bukan membuka bahasa ini teredok sampai ini. Doi toni nanoon kai juga dia melalui mekanisme, melalui proses sampai dicair. Kalau dalam bentuk proyek, mau aku, harus dorong dinas yang bersangkutan yang menjadi pengada barang jasa untuk urus segala administrasinya, tetek bengeknya sampai pada pelaksanaan. Jadi titik mari langsung taruh di salah karena ada mekanisme. Kalau proyek seperti kata Felix, Leo Moiro bahwa prosesnya ini tadi daftar ki negara verifikasi dokumen TNI prosesnya begitu lama sampai penetapan pemenang. Lalu kalau kontraktor HR ondohin nanti di lasura rokanan. Kalau mulai main kedua nih nanti mulai tiang boleh cairkan uang muka ki Kak Felix ya. Nah, uang muka ke kerja. Jadi memang semua perencanaan itu kalau mau dilaksanakan tentu melalui proses. Dalam hubungan dengan 100 hari, pemerintah TTC Indonesia keluarlah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang intinya itu perintah untuk melakukan penghematan efisiensi. Perintah bio pejabat mulai tua-tua ini akan mulai nemuki, maka perintah untuk mengurangi perjalanan dinas bukan mulai nelo tapi mulai ini yang petik-petiki akan tiba-tiba itu ini foto nih Facebook load nih mulai kiri pesawat kan tiba-tiba tuh ini belum apa lo lagi kan nape getah tapi kalau naimu instruksi Presiden perintahkan untuk lakukan penghematan supaya doi nape bisa akumu kamu yang lebih produktif. Karena perintah itu maka pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai melakukan penghematan lalu dengan cara rapatnya refocusing ya katolanya refocusing mengenai baik di sini kait betana rokai posisikan tepat pahamu yang dinilai ini lebih produktif. Jadi refocusing mungkin lakukan juga antara program kegiatan satu dengan yang lain. Ada program kegiatan yang ditiadakan, uang itu diambil diposisikan pada kegiatan-kegiatan baru. Karena itu melalui refocusing pemerintah kita menghemat uang sebanyak 21 miliar lebih. Doi yang penghematan ini adalah doi yang ditetapkan si APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2025. Lakukan penghematan, pengurangan kegiatan yang jumlah anggaran yang besar itu dikurangi, ada kegiatan yang dipindahkan, ada kegiatan yang ditiadakan, maka penghematan mencapai 21 miliar lebih. Lalu dari 21 miliar lebih
nah pakai 19 miliar lebih untuk infrastruktur. Infrastruktur ini termasuk Rara, Pelitanjung, Bunga, Belanda, karena ini yang kita ingat ya, karena ini Kak Nelis. Ini kan plat deker, karena kan piaguh waktu hujan badai. Ada yang dipakai untuk perbaikan itu. Terus juga pemerintah menggalakkan program sumur bor. Ada 5 sumur bor, 2 di Solo, 3 di Adonara. Itu dari penghematan tadi. Lalu selain cara penghematan untuk dapatkan uang sejumlah itu untuk sejumlah program kegiatan tadi, selain doi penghematan aku nih, ada juga doi yang pakai silpa. Si desa juga sama ya Bapak Desa ya. Silpa nih sisa lebih perhitungan anggaran. Jadi teduhit nuku 6 juta ratu pito umpamanya di tahun anggaran 2024 kemarin dipakai selama tahun anggaran 2024 ternyata pakai tangguh hukala. Pakai tangguh hukala karena ada program kegiatan yang kita sudah anggarkan tanpa nala. Ada program kegiatan yang kita sudah rencanakan tanpa nalola PH berarti doi hae pakai ala. Yang tanpa nala doi bukun. Itu di Kabupaten Flores Timur silpa kita mencapai 69 miliar lebih. Miliar puluh namun hiwarai. Dulu orang berpikir silpa ini penghematan. Wah, duit nalara wadipe. Itu kita keliru. Pemerintah ini kalau silpanya semakin banyak, penilaiannya kinerja semakin buruk. Kelola doi moyala, kelola program moyala, makanya doi rirain ke bahangkani. Padahal mulai dilakukan perencanaan, kami ini mari nih adiwah tapi mari doi noala. Ternyata pakai selama tunto naik, sisa bisa puluh nomor hiwa miliar lain. Maka tugas kami DPRD adalah memastikan bahwa doi sekian banyak ini dalam takmir beto. Tentu program kegiatan HE yang panala dan HE yang pana tapi lola meh. Di dalam silpah yang miliaran ini itu termasuk utang pihak ketiga yang belum dibayar. Jadi modal KPL Israel dengan teman-teman kontraktor itu di tahun 2024 rakera roguh kaya tapi pati dewa ulika. Makanya banyak tukang-tukang di kampung-kampung yang diajak bekerja, contoh KPL mau laksanakan proyek, kalau mau dohinta tentu saja tukang tiondoon itu. Tapi kalau mau dohin noona maka begitu tukang kerja lepas, juga PT merakran, urus anak kami di sekolah dan seterusnya, maka manduhi makalur pati lagi sekolah tinggal mau nimo komia sampai kapan pemerintah bayar. Dan kejadian ini memang nyata ada di Kabupaten Flores Timur, bukan baru kali ini Kak Felix. Kak Felix pasti mengalami kondisi itu di tahun-tahun kemarin. Karena sistem tata kelola keuangan daerah kita sudah begitu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini agak menangkan. Jadi silpa ada sisa lebih perhitungan aku nih doi mupun ini lalu napake miliar puluh ruaraina untuk bayar utang pihak ketiga yang kemarin aku nih. Kontraktor-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan bisa mencapai ratusan paket, baik itu penunjukan langsung maupun melalui lelang tender, itu belum dibayar dan baru akan dibayar mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Padahal ada bahagia kait
tahun 2024. Makanya dari silpa ini akan dipakai untuk bayar itu 20-an miliar. Lalu ada 40-an miliar, ini termasuk nampati honor guru dan nakes yang tertunda. Kita murid yang tahu Facebook mungkin kita baca, ada tenaga honor yang menulis atau keluarganya menulis tentang Atapati Dewa Ulika, dan ini baru akan dibayar di 1-2 minggu ke depan. Kenapa kemarin baru akan dibayar? Karena proses pengajuan penggunaan anggaran mendahului perubahan APBD itu sudah diketuk palu di DPRD, dan itu artinya pilihan yang satu adalah bagaimana dinas yang bersangkutan mulai mengatur administrasinya, mengajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk dicairkan anggaran supaya pasti. Itu untuk honor guru dan nakes yang tertunda. Terus juga di dalamnya untuk membiayai pelaksanaan 5 titik sumur bor, 3 di Adonara, 2 di Solo. Lalu juga dipakai untuk bayar tunjangan profesi guru. Ibu guru TK di senyum-senyum. Jadi PPKMIO yang tertunda 1 bulan di bulan Desember tahun 2024 itu sudah dianggarkan untuk akan dibayar dalam 1-2 minggu ke depan. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan di Desi Kedoan atau di Pelaran Tukar, Pakmu Semana Santa, itu pun ada perhatian pemerintah dengan mengadakan videotron untuk urusan kelancaran dan menjawab kebutuhan-kebutuhan prosesi Semana Santa, itu pun uang dipakai dari sini. Dan akan ada kegiatan di Solo itu 500 juta untuk lari maraton kah, yang target capaiannya akan kita lihat nanti. Lalu uang yang ada juga akan dipakai untuk kegiatan BIMTEK para kepala desa di 229 desa di Flores Timur. Jadi pira bupati, wakil bupati, ralantik, delepate, kan dengan memerak Roma Gelang, lorai kan, lorai di BIMTEK, di Plonco, di Lati dan seterusnya, dan itu yang mungkin Andore kalau Magelang nyala, tapi ada hal-hal baik yang menurut bupati dan wakil bupati ini harus bisa didorong di lingkungan pemerintah desa dengan program kegiatan BIMTEK kepala desa. Ini mendengar kan? Nah, itu. Jadi doi silpan aku nih termasuk penghematan aku nih diutak-atik lagi, termasuk untuk kegiatan BIMTEK kepala desa itu. Nah, itu kira-kira kondisi yang terjadi terkait dengan tata kelola keuangan. Keberadaan kami di DPRD, kami juga melakukan sejumlah kegiatan sidang. Ada sidang dalam bentuk rapat dengar pendapat. Kebetulan gue berada di Komisi 1 yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan politik. Maka untuk urusan pemerintahan, gue lebih menyoroti keberadaan desa-desa kaitan dengan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan dana desa. Kita coba untuk dorong inspektorat turun dulu periksa desa Balaweli, karena ribut gaduh di Telodong Geret Wetan Kopi, banyak omongan tentang doi nalah kayak GBTK program kegiatan ini panah lola baik ke panah lah, tapi doi di korome badikir kan terlalu banyak dugaan kawan datang logika yang berpotensi menimbulkan situasi melakura untuk kehidupan di Lewo, apalagi nih mau pada kepala beli Bangkut nih. Tapi hebatnya kepala desa Balabeli, dia sendiri yang menyurati inspektorat untuk produk desa.
Ini mungkin di seluruh Indonesia baru terjadi di desa Balabel. Karena memang nanti kan pengganti antar waktu. Sebelumnya itu Kakak Tirus Parobel almarhum yang jadi kepala desa, lalu karena sakit dia berhenti. Proses menuju ke pemilihan kepala desa pengganti antar waktu ini kan ada penjabat kepala desa. Nah, begitu dia pegang jabatan itu, menurut dia ada hal yang tidak beres yang perlu diluruskan. Kalau luruskan hal, jangan sampai lemon tanah marigo yang kandoi. Apalagi ramai Robin mai ke Malaysia ini mandoi desa Balabel Rai. Makanya kita dorong inspektorat untuk turun melakukan audit khusus. Inspektorat ini ini rapat corona sebagai APIP, aparat pengawas internal pemerintah, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Karena tugasnya sebagai pengawas internal pemerintah, maka harus lodo untuk melakukan audit, pemeriksaan. Kebiasaan yang dilakukan selama ini biasanya rapat di PMTK, Bapak Desa ya. PMTK kalau udah memedohin ini tipe gembira, doi si bohono leta, paling sebentar itu. Nah, tidak sampai pada kalau program kegiatan memaruh panen akai 2.100.000 atau kuitansi bekti. Ini hobi atau kunai. Apakah swaklola atau pihak ketiga? Ini apa nadahan? Pada saat melakukan PMTK nadahan aneh. Tapi kalau dilakukan pemeriksaan khusus, lihat kalau nadahan khusus sampai pada kwitansi yang bukti pengeluaran. Makanya di desa Balaweling itu sedang dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan. Nyaki baru doi, kalau inspektorat lo melakukan pemeriksaan audit khusus, maka nanti keluarnya itu LHP, laporan hasil pemeriksaan. LHP nakunnya nasoron si bupati, nah laporkan kepada bupati. Lalu bupati yang merekomendasikan kalau mau temukan mani maka lakukan ini. Apakah didorong ke APH, aparat penegak hukum, untuk ditindaklanjuti supaya geraman lepok, ataukah tetaplah diatur melalui sistem TPTGR balik doi. Jadi nanti ada tim TPTGR sidang beli negara putuskan bahwa doi ini mau harus balik, lihat dibalik. Enaknya balik doi ini bulan tuh mau di bulan mah bisa. Yang penting bulan mah kadang SSI di Mosoro. Jadi gua kata mari gua kalau cara tuh umani gua kepala desa kando ini tapi siap untuk balik dan balik ke SSI daripada gua pinjam si bank kan bunga bel. Oke, sebagai penting ini untuk sistem yang dipakai yang kelihatannya memang ketat dalam. Makanya kepala HRD kan si HRD nanti kalau biasa rapat harus dibalik melalui sistem TPTGR juga. Tapi ini kan tidak berurusan dengan hukum tanah lolo, tapi hukum tanah langsung tidak. Hukum tanah langsung ini nak pemahaman ini ada di membelakang panah mola berlaku tentang apa atau sidang di gerak di panah bisa lah. Pak Urin, kemungkinan pertama memakai kata kelaki panah nanti, betul lepas telu kan? Nah, benar kenapa anak itu maaf. Nah, kumau aku dihamang kadet ini berjadi lo ini. Jadi bohong klep. Itu kaitannya dengan kondisi rakyat. Kami juga bahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2024. Tapi nanti tobo tidak bahas
Tapi di tahun 2024 ini adalah penjabat bupati atau ruana yang diraih kakak Pak Dori Serihi, Nai dan Ibu Sulastri. Ini katola yang loinar. Lalu rarai baru kami bahas bohong. Pakai duit aku untuk program kegiatan aku saja. Ini dibahas bupati yang baru, pemerintahan di masa pejabat politik yang baru. Jadi nanti mana? Pokoknya nanti akhirnya silpa sekian banyak. Lalu ada banyak hal yang menjadi tugas gue juga selain sebagai anggota DPRD ada di fraksi Nasdem, tapi juga berada di posisi sebagai bagian dari mengusung bupati terpilih dalam kepemimpinan sekarang. Apalagi di DPRD juga ketua DPRD-nya dari Partai Nasdem. Dan di THE kalau dari Facebook, media sosial, dia bisa baca begitu banyak soal yang diungkapkan di situ, entah murah atau lala, orang bebas menulis tentang itu. Karena itu esimu di agenda kedua gue dengar inak amak nih, tapi ini gue manfaatkan kesempatan ini untuk bukan mengklarifikasi, tapi kedekan tutup hari ini tentang kondisi yang ada. Kenapa orang menulis begitu? Yang pertama, orang bicara tentang ketua DPRD Pelini adalah calon proyek. Pernah baca di media sosial. Ketua DPRD Pelini adalah calon jabatan. Jadi ratutu temutu si Facebook bahwa ada pegawai yang mau duduki jabatan tertentu, apakah menjadi kepala bagian, sekretaris dinas, atau bahkan menjadi kepala dinas, itu harus ketemu ketua DPRD dulu. Dan menurut cerita, ada beberapa pegawai mengalami itu, datang ketemu ketua DPRD untuk urusan akan menduduki jabatan tertentu. Tentang masalah itu, kita hama-hama mesti tahu bahwa sampai hari ini bupati belum punya agenda untuk penataan birokrasi. Jadi, agenda untuk mau lakukan mutasi antar jabatan atau mutasi di tingkat staf atau kepala sekolah atau guru-guru, agendanya tauli. Tapi orang bicara tentang ketua DPRD sedang menjadi calon jabatan. Orang juga bicara tentang ketua DPRD bagi-bagi proyek. Orang juga bicara tentang bupati tidak Nasdem intervensi itu adi. Bupati akan mendengar dari yang baik. Tapi gua mau mari ina amat dia bahwa turun aku orang berdarah-darah, orang habis-habisan sampai compang-camping kalau kalah untuk mendapatkan kuasa. Turu aku orang mulai bentuk kelompok pendukung, tim sukses, usaha-usaha untuk partai politik berkoalisi mendukung calon tertentu. Untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan kuasa. Kuasa itu untuk apa? Kuasa itu untuk mengatur. Jadi kalau sekarang bupati dan wakil bupati yang sedang memimpin, kalau ketua DPRD sekaligus sebagai ketua Partai Nasdem duduk untuk bicara tentang rencana baik ke depan, duduk untuk memberikan pikiran siapa yang layak nanti duduk di dinas A, dinas B dan seterusnya, salahnya di mana? Sebagai ketua Partai Nasdem bersama jajarannya
tentu punya konsep untuk mau agogoak lewat tanah ini modelnya seperti aku. Dari tujuan itulah dia mencari orang terbaik bagi dia untuk didorong menjadi bupati dan wakil bupati. Masyarakat menerima itu baik, mayoritas memilih mereka menjadi bupati, wakil bupati. Lalu sekarang, kalau Partai Nasdem, kami 7 orang anggota DPRD itu panggil bupati dan wakil bupati untuk kami duduk ngopi bersama, lalu bicara, lalu kasih saran tentang kebijakan-kebijakan yang mau diambil. Ya Buki Hikonego sebagai aku. Salah kecuali si A menjadi kepala dinas A atau B itu ditentukan oleh ketua DPRD dengan keputusan ketua DPRD baru salah. Salah kecuali orang yang kita dorong itu punya masa lalu jelek, artinya pernah jadi kepala dinas tapi dugaan korupsinya kuat meskipun tidak terbukti karena proyek itu berapa persen itu diamankan posisinya di pihak-pihak tertentu. Tapi kalau karena Roy bahwa dia korupsi ini bang. Salah kalau orang itu belum memenuhi syarat tapi dipaksakan karena kuasa yang dimiliki. Itu baru dia boleh mati. Tapi sepanjang urusan TU yang bermaksud untuk perubahan-perubahan ke depan dalam konsep Partai Nasdem tidak boleh dipersalahkan. Partai Nasdem itu secara struktur kelembagaan telah mendapat dukungan melalui tawaran-tawaran yang diberikan, dan karena itu harus didefinisikan dengan baik. Urusan-urusannya hello aku itu kita mesti duduk bersama. Tetapi namanya politik memang selalu begitu ya Kapal ya. Di THE terima baik, anak tidak. Tapi di THE onet senang doa. Nah, melalui pura apa nak nih belum move on. Nah, terulik tadi. Makanya lahirlah kalimat-kalimat begitu. Di pemerintah pusat kira-kira Matio mungkin juga moyo. Begitu Prabowo dilantik menjadi presiden, banyak kebijakan dia ambil, termasuk penataan kabinet, menteri-menteri. Menteri terpaham kalau ini dari Partai Nasdem ke UTU ditahan, satu pun tidak ada dari Partai Nasdem. Begitu ditawarkan ke Surya Paloh maringan tak. Kok di Abu Nekala ke dia urus karena dia kalah, dia dukung Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan kalah, Pak Prabowo menang, sudah saya kalah, saya hormat, saya mendukung pemerintahan yang ada tapi tidak mau masuk dalam kabinet. Ini kan rasanya tidak berteringat. Dan itu kalau kami Nasdem secara partai di tingkat kabupaten mengambil sikap yang sama seperti teladan yang diberikan oleh ketua umum. Jadilah seperti itu, kami bisa maju. Kalah kayak menemani PIP di belah, digibut dah. Sudah kalah ya sudah. Tinggal sekarang kita ciptakan kondisi yang baik untuk di THMHM saling berkolaborasi. Marang patah wakit, pai di THMHM urus, HMHM gatu. Karena ini pemerintah itu naikkan ihala, dilangkat titik. Hanya kekuasaan itulah yang kemudian dia berbenah untuk menentukan, untuk memutuskan. Jadi intinya bahwa omongan-omongan, tulisan-tulisan di media sosial tentang hal itu sebenarnya kita keliru. Orang berdarah-darah, orang sampai compang-camping, begitu dia pegang kuasa, ya dia punya kewenangan untuk mengatur. Bahwa kewenangan ini ada pada pemerintah, dalam hal ini Bupati Flores Timur, iya. Tapi Bupati Flores Timur itu berasal dari usungan partai. Karena itu partai juga punya tanggung jawab untuk mengurus. Kita bentuk tim sukses.
di hama-hama bergerak. Atau contohnya sama dengan begitu gue maju caleg, Okuala Paidre banyak yang berada di posisi saya. Lalu kemudian dalam posisi gue sebagai anggota DPRD, kenapa tidak boleh saya bicara dengan Pak Anton Doni untuk mengatur orang-orang yang mendukung saya? Kenapa tidak boleh? Boleh. Memang pilih oke, gue urus kalau mau naik. Itu yang sengaja gue sampaikan untuk tentang Facebook, baca, terbaca. Tapi tidak dalam satu situasi bahwa Flores Timur ini sedang tidak baik-baik saja. Firman ini gue sampaikan bahwa sampai malam ini Flores Timur baik-baik saja. Terima kasih, selamat malam. Waktu saya kembalikan ke